Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang sedang melihat, yang sementara menyimak pertemuan ini, Allah yang maha dekat, membimbing majelis kita subuh hari ini senantiasa menjadi majelis yang menggugah dan merubah, terkhusus yang bicara dan juga yang mendengar di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menginginkan kita bahagia, selamat, mulia melebihi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bahagia, mulia dan selamat. Allah berikan karunia terindah setiap tahun kepada kita, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan, sebagai tanda cinta kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Allah berikan kita waktu, kesempatan emas untuk mengambil posisi terbaik di sisi Allah, yaitu menjadi ahli takwa. Kita tidak ada jaminan punya umur yang panjang, hadirin. Sebagaimana saudara-saudara kita jemaah yang sudah mendahului kita, yang hari ini sudah tidak bersama lagi dengan kita di masjid ini. Dan kita pun tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih bertemu lagi. Maka dari itu kita harus semakin totalitas lagi memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa berubah menjadi lebih baik. Sebagaimana halnya Allah berikan satu kesempatan berubah kepada seekor ulat yang menjijikan, yang bagi sebagian orang mungkin menakutkan juga, dengan racunnya, dengan mungkin sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, lalu kemudian berubah masuk dalam satu fase yang disebut dengan kepompong, yang pada akhirnya berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Maka begitulah seharusnya kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, yang mendapatkan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, merubah diri kita, berjuang untuk bisa lebih baik lagi sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba Allah yang beriman kepada Allah, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, karena kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Hadirin, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa gigih menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan menjauhkan dirinya dari semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli takwa adalah orang yang paling beruntung. Ahli takwa adalah orang yang paling bahagia. Ahli takwa adalah orang yang akan selamat. Ahli takwa adalah orang yang mulia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena ahli takwa berada dalam jaminan pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketetapan Allah bahwa siapa yang bertakwa maka ia orang yang paling mulia di antara kita. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar atas semua persoalan kehidupannya. Allah akan tolong semua masalah dalam kehidupannya. Bukan saja dalam perjalanan hidup di dunianya, tapi lagi nanti ketika masalah yang sesungguhnya ada di hadapan kita. Di mana itu? Masalah saat kita berada di dalam kubur. Masalah kelak ketika kita berada di mahsyar. Masalah kelak ketika kita di titian sirat. Itulah masalah yang asli, hadirin. Masalah dunia ini kecil saja, tapi masalah yang besar yang sesungguhnya nanti di kehidupan kita selanjutnya. Maka betapa beruntungnya ahli takwa ini, karena ia akan mendapatkan jaminan pertolongan, perlindungan dari Zat yang Maha Penguasa langit dan bumi. Zat yang menguasai dunia dan akhirat, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ramadan ini bulan untuk kita bisa berubah menjadi ahli takwa. La'allakum tattaqun. Seperti berubahnya seekor ulat yang menjijikan, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang begitu indah dan dirindukan. Maka mari kita lihat, kita evaluasi. Kita sudah sampai di dalam Ramadan hari ini. Alhamdulillah, sudah hari ke-6 kita menjalani karunia nikmat Ramadan. Maka saya mengajak diri saya dan hadirin sekalian untuk selanjutnya, untuk sesaat merenung, mengintrospeksi, bermuhasabah diri. Bagaimana diri kita selama ini? Kita lihat ke belakang, Masya Allah. Bagaimana sikap perilaku kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Masya Allah. Inilah kesempatan kita untuk merubah menjadi lebih baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Tatapan mata kita, pernahkah membuat orang lain tersinggung, terluka perasaannya? Melototnya kita, lisan kita, menghardiknya, ucapan kita, Masya Allah. Mungkin tulisan tangan kita di media sosial, di grup-grup WhatsApp, cara kita bergerak, bersikap, bertindak, Masya Allah. Maka bisa jadi begitu banyak hal-hal yang membuat orang di sekeliling kita terluka hatinya. Terkhusus yang dekat dengan kita hari ini, pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan terkhusus orang tua kita, taman jemaah masjid kita ini, tetangga kita, Masya Allah. Maka mari di bulan Ramadan ini kita harus lebih serius lagi untuk bisa berubah menjadi lebih baik dari masa yang lalu. Dan terkhusus saya pribadi, hadirin, alhamdulillah tanpa terasa tahun 2025 saya sudah masuk tahun ke-15 ada di Bukit Barugah. Dulu 2009 mulai hadir di sini, Allah hantarkan takdirnya di sini sampai sekarang. Dan saya yakin dari 15 tahun berinteraksi dengan Bapak, bahkan mungkin dengan Ibu, di saat perhelatan acara-acara kurban dan lain sebagainya, ada kata-kata saya
ada sikap saya, ada perbuatan saya yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, pagi ini saya mau mengikrarkan, mohon dimaafkan. Dimaafkan tidak Bapak? Mana suaranya? Dimaafkan Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita punya kekurangan masing-masing. Ada kekurangan kemampuan mengendalikan diri, kata-kata kita, sikap, perilaku, Masya Allah. Maka mari kita berbenah di bulan Ramadan ini, supaya nanti di akhir Ramadan betul-betul Allah takdirkan kita menjadi ahli takwa. Karena ternyata Bapak Ibu hadirin, yang membuat hidup kita susah itu bukan karena keburukan orang lain kepada kita. Yang membuat hidup kita menderita bukan karena jeleknya sikap orang kepada kita, tapi jeleknya sikap diri kita kepada orang, buruknya tindakan kita yang melukai perasaan orang lain. Terkhusus lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Bagaimana ketaatan kita selama ini? Seberapa banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan? Seberapa banyak larangan demi larangan Allah dalam kehidupan ini kemudian kita langgar? Itulah dosa-dosa kita. Itulah dosa-dosa kita. Maka inilah yang akan menjadi onak dan duri yang membahayakan kehidupan kita. Lalu selama ini kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Kenapa nasib saya begini? Kenapa masalahnya begitu berat? Yang harus kita tanya adalah, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Sudah berapa banyak kesalahan yang kita perbuat? Tadi Pak Imam membacakan ayatnya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, sungguh kebaikan itu untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat keburukan, maka keburukan itu pun kembali kepada dirinya. Hadirin, ini masalahnya. Dosa, keburukan, maksiat yang telah kita lakukan di masa lalu, ini akan menjadi ranjau di hadapan kita. Ini yang akan menjadi penghalang kebahagiaan hidup kita. Ini yang akan menghilangkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di keluarga kita. Dosa. Maka alhamdulillah Ramadan tiba untuk menjadi anugerah terindah dalam kehidupan kita, membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, hanya berharap keridhaan Allah, hanya berharap anugerah balasan pahala dari Allah, hanya karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Hadirin, masalah besar diatasi oleh anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itulah ampunan Allah. Kemudian Nabi pun menyampaikan sabdanya lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan qiyamul lail, tarawih di malam-malam bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika mendirikan salat dengan iman kepada Allah, dengan hanya berharap keridhaan Allah saja, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya Allah, bimbing kami, tolong kami, perbaiki iman kami, ya Allah. Perbaiki ibadah kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki sikap, perilaku, ucapan, tindakan